Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat pagi, selamat bergabung, selamat datang di SMA Pondok Modern Selamat. Ini pertemuan pertama dengan Ibu. Kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Siti Lestari. Kalian bisa manggil Ibu Tari. Kemudian di SMA PMS ini Ibu diamanahi sebagai guru pengampu bahasa Jawa. Nanti kita bisa belajar bareng-bareng ya bahasa Jawa. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, loh Bu, kok pakainya bahasa Indonesia padahal Ibu kan ngajarnya bahasa Jawa. Ya, ini karena masih perkenalan, toh pun juga ada yang di luar Jawa, asli yang luar Jawa kan nggak paham sama bahasa Jawa. Kalaupun paham, istilahnya hanya bisa paham apa yang Ibu katakan hanya saja untuk membalas interaksi timbal baliknya kan kurang gitu. Jadi Ibu menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian aslinya Ibu aslinya dari Pati. Loh Bu, kok dari Pati? Kan ini Pondok Modern Selamat di Kendal. Ya, Ibu perantauan. Ibu di sini tinggalnya masih di asrama. Jadi nanti yang putri-putri yang tinggal di asrama putri nanti pasti tiap hari ketemunya sama Bu Tari. Jangan bosan-bosan ya. Kemudian Bu Tari lahir 26 tahun yang lalu. Berarti kalau 26 tahun yang lalu tahun berapa? Ya, tahun 1994, berarti 1994 yang berarti umur sekarang 26. Tanggal berapa Bu? 13 September 94. Kemudian Bu dulu kuliahnya di mana? Ibu kuliahnya di UNES jurusan Bahasa Jawa. Kemudian misalnya ada yang tanya lagi, Bu dulu punya pengalaman mondok enggak? Alhamdulillah Bu Tari masih diberi kesempatan untuk merasakan yang namanya mondok. Dulu Bu Tari mondok dari SMA, habis itu kuliah mondok lagi karena sudah tahu rasanya mondok. Jadi ketika mau pindah suasana tuh sepertinya adaptasinya kok susah gitu. Jadi Bu Tari lebih memilih untuk mondok. Berarti dulu Bu Tari dari SMA mondok, kuliah mondok. Lah Bu, susah nggak untuk membagi waktu kuliah, mondok, sekolah dan mondok? Alhamdulillah Bu Tari masih bisa membagi waktu, dan akhirnya Bu Tari sudah sampai di sini bersama kalian, belajar bersama kalian. Ya, jadi buat kalian yang takut nggak bisa membagi waktu ketika nanti sudah di sini sekolah ngaji, belum lagi nanti kegiatan, jangan takut dulu, dilaksanakan dulu, dijalani dulu. Nanti kalau sudah nyaman, sudah enjoy, pasti kalian akan merasakan, walah ternyata seperti ini nikmatnya, seperti ini toh rasanya mondok, seperti ini toh rasanya jauh dari orang tua, seperti ini toh rasanya yang namanya mandiri. Ya, jadi mondok itu bisa dikatakan kalian belajar untuk mandiri. Jadi yang biasanya di rumah kalian, Ibu, ini ku di mana? Di sini kalian harus tahu letak barang kalian di mana. Jadi misalnya kalian meletakkan bros, misalnya bros ya. Biasanya kalian kalau di rumah tanya, Bu, brosku di mana? Kok nggak ada? Kalau di pondok kalian harus tahu ini, oh brosku di sini, oh jarum pentulnya di sini, oh jilbabku di sini. Jadi kalian kalau mau pakai tuh nggak gelap nggak bertanya-tanya barangku di mana. Begitu juga yang laki-laki, pecinya di mana, ditata yang rapi di lemari, seperti itu. Jadi kalian di pondok itu usaha belajar untuk yang namanya mandiri. Kemudian kayak gini, sebenarnya susahnya daring itu kayak gini. Jadi Bu Tari harus ngomong, Bu Tari mau ngomong apa tuh sebenarnya agak susah ya. Jadi kalau misalnya kita tatap muka, kan misal Bu Tari ngomong bla 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 bla, kemudian kalian ada yang bertanya tuh, oh ini ada interaksi imbal balik. Yang namanya ngobrol berbicara itu kan
antara dua orang. Kalau seperti ini kan monolog, Bu Tari hanya ngomong sendiri, kalian hanya mendengarkan. Jadi ya mohon maaf jika memang banyak kekurangan ya. Sebenarnya Bu Tari sudah tidak sabar untuk bertemu dengan kalian, berinteraksi dengan kalian di pondok, riwahnya kalian di pondok. Bu Tari yakin kalau awal itu memang semuanya riwah, sama halnya dengan dulu kalian masuk SMP, awal-awal masuk SMP kan aduh riwah gimana bla 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 bla, sama halnya dengan masuk SMA. Hanya saja sekarang kalian kan sudah SMA, sudah berpengalaman dulu SMP seperti apa. Jadinya Bu Tari harapkan nanti kalau sudah sampai di pondok, sudah mulai masuk, usahakan untuk belajar mandiri. Bolehlah sekali-kali Bu minta tolong ini, boleh Bu minjem HP, mau menghubungi orang tua, boleh sesekali 2 kali. Sesi perkenalan dengan Ibu Tari sekian dulu. Kita mulai masuk perkenalan dengan bahasa Jawa. Kalau misalnya ada yang bertanya-tanya, bahasa Jawa ya, nanti ada nembang, aku suaranya jelek, nggak bisa nembang, nanti kalau disuruh nembang gimana? Kalian nggak usah takut, Bu Tari nyuruh kalian untuk nembang. Tahu ya, nembang itu adalah nyanyian Jawa. Setiap manusia, setiap anak itu punya yang namanya kemampuan masing-masing. Kalau dia memang pintar nyanyi, pintar nembang, itu adalah kelebihannya dia. Jadi yang nggak bisa atau belum bisa, Bu Tari tidak akan menuntut kalian untuk bisa. Yang penting kalian paham saja, itu sudah mencapai kalau Bu Tari katakan. Kemudian kalau bahasa Jawa tuh ngomongnya harus pakai basa krama dan sebagainya. Ya, lebih baik memang menggunakan bahasa Jawa krama itu kan. Hanya saja karena di sini ada yang dari luar Jawa, maka Bu Tari tidak akan memaksa kalian untuk lancar atau mahir berbahasa Jawa, lebih-lebih basa krama ya kan. Tapi usahakan kalau misalnya di pelajaran bahasa Jawa, usahakan berbicara dengan menggunakan bahasa Jawa. Ya istilahnya kalau kalian di rumah bahasanya gado-gado gitu kan, campur dengan bahasa Indonesia, bahasa Jawa kromo, bahasa Jawa ngoko, it's okay, tidak masalah. Yang penting kalian mau belajar. Kemudian lagi, Bu Tari tidak menuntut kalian untuk menjadi atau memiliki nilai 100 di mata pelajaran bahasa Jawa, tidak. Percuma kalau misalnya kalian itu mendapatkan nilai 100 tapi hasil dari buka buku, misalnya ulangan. Kalian harusnya rata-rata ulangan itu kan tidak diperbolehkan untuk membuka buku. Nah, kalian itu diam-diam membuka buku, maka semuanya itu akan terlihat, meskipun Bu Tari tidak melihat kamu melihat buku gitu, tidak ya, tapi dari jawaban kamu itu akan terlihat itu bahasa kamu sendiri atau itu bahasa kamu nyalin dari buku ya. Kemudian Bu Tari akan lebih merespon ataupun memberikan nilai lebih dari kamu yang misalnya nilainya hanya 60, tapi itu adalah hasil pemikiran kamu sendiri. Misalnya kita lagi ulangan, kemudian waduh aku nggak bisa, aku buka buku aja po ya. Aduh kalau buka buku kan nggak boleh. Ya sudahlah, tidak usah membuka buku. Kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian, sesuai apa yang kalian ketahui. Ketika nanti nilainya 60 pun, itu hasil jawabannya kan kelihatan. Ini bahasanya anak sendiri atau ini bahasa dari menyalin, itu kan kelihatan. Mah Bu Tari akan lebih mengapresiasi kamu yang mendapatkan nilai jelek tapi hasil pemikiran kamu sendiri, daripada nilai 100 atau nilai maksimal tapi itu hasil dari buka buku ataupun hasil dari tolah-toleh kanan kiri, lihat jawaban teman gitu ya. Kemudian lagi untuk yang sikap ya.
Jadi kalian itu harus tahu porsi. Porsi apa, Bu? Porsi makan? Bukan. Porsi kalian sebagai di sini kan istilah kalau di dalam dunia pendidikan ada peserta didik dan ada pendidik. Nah, kalian itu eh, apa namanya? Kalian itu sebagai peserta didik. Kemudian Bapak Ibu guru adalah sebagai pendidik. Kalian harus tahu sikap peserta didik kepada bapak ibu guru itu bagaimana, apakah ngomongnya harus lantang ataukah ngomongnya harus bagaimana. Itu kalian sudah SMA, jadi kita mulai belajar bagaimana cara kita bersikap ketika kita sama bapak ibu guru, bagaimana ketika kita sama teman, bagaimana ketika sama nanti adik kelas, bagaimana. Kalian kan di sini SMA, otomatis kalian punya yang namanya adik kelas. Lah, adik kelasnya kalian itu siapa? Adik kelas yang ada di jenjang SMP, karena di sini juga ada SMP ya. Kemudian kalau bersama kakak kelas bagaimana, apa yang sikap kita harus bagaimana begitu. Jadi kalau dari Putari sendiri, penilaian itu tidak hanya dari materi, tapi penilaian itu ada juga yang dari sikap kalian kepada bapak ibu guru bagaimana, kepada teman bagaimana yang sebaya, kepada kakak kelas bagaimana, kepada adik kelas bagaimana begitu. Jadi istilahnya kita saling menghargai satu sama lain. Kita kalau pengen dihormati, kan kita harus menghormati orang lain dulu begitu. Nah, kalau kamu saja sama orang lain ngomongnya sudah tidak ada santun-santunnya, jadi kalau sudah seperti itu jangan harap kalian akan diperlakukan dengan santun oleh orang lain gitu ya. Karena kalau dari Putari sendiri, Putari berlaku sebagaimana kalian berlaku kepada Putari. Kalian sopan kepada Putari akan memberikan pelayanan yang insya Allah Putari usahakan yang bagus. Tapi kalau kalian misalnya di kita lagi pembelajaran di kelas, kalian tidur ataupun kalian ngobrol sendiri dengan temannya, ya kalian sudah tahu sendiri itu konsekuensinya seperti apa gitu ya. Kemudian Bu, kalau misalnya nilai materi atau nilai dari pengetahuan saya jelek, terus sikap saya bagus, nanti nilainya saya gimana? Setengah-setengah atau bagaimana? Nah, itu jangan kalian pikirkan. Kalau Putari, yang penting istilah apa ya? Sikap kalian bagus, itu nilai akan menyesuaikan. Jadi istilahnya kalau misalnya nilai pengetahuannya jelek tapi sikapnya bagus, insya Allah Putari memberikan nilai yang terbaik untuk kalian gitu. Jadi bahasa Jawa itu tidak mengedepankan kalian harus pinter materi, menguasai materi. Ya kalau menguasai materi memang semuanya harus menguasai ya. Cuman tidak apa ya istilahnya, tujuan dari bahasa Jawa itu bukan kalian untuk menguasai ataupun jadi pakar bahasa Jawa, itu tidak, menurut Putari tidak. Yang penting kalian tahu porsinya kalian sebagai siswa itu bagaimana, cara kalian berinteraksi kepada orang lain itu bagaimana. Jadi sikap yang Putari tekankan adalah sikapnya kalian itu yang harus bagaimana gitu ya. Sudah jelas. Kalau misalnya mau ada yang ditanyakan, silahkan nanti chat pribadi di WhatsApp boleh. Nanti bisa kalian minta nomor HP-nya Putari dari wali kelas. Ini kan masih kelas 10, jadi kenalnya hanya dengan wali kelas. Mungkin kalau yang alumni sudah ada yang beberapa bapak ibu guru yang sudah dikenal, silahkan kalau misal mau minta nomornya Putari. Oh ya, ini kesan pertama. Ini ada sedikit permintaan dari Putari. Ini kan pertemuan pertama dari Putari. Meskipun ini masih daring, tapi semoga sudah bisa memberikan kesan kepada kalian. Putari minta pesan dan kesannya anak-anak kelas 10 untuk Putari. Misalnya, wah wajahnya Putari galak banget, silakan ditulis saja, tidak apa-apa, tidak usah diberi nama. Kemudian ngumpulinnya gimana Bu? Ngumpulinnya bisa lewat Classroom. Nanti Putari buat apa? Tugas kalian di Classroom, pesan kesan untuk Putari. Pesan kesan, kalau kesan kan berarti kesan pertama ketemu Putari di
di dalam video ini Bu Tari galak nggak sih, bla 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 gitu kan. Kalian bisa menuliskan. Jadi Bu Tari minta pendapat kalian, pesan kesan, dan sekiranya nanti pembelajaran pengennya yang seperti apa, silahkan ditulis, tidak apa-apa. Sekian ya dari Bu Tari. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga pertemuan depan kita sudah mulai memasuki materi pembelajaran. Bab pertama nanti kalau tidak salah itu tembang, cuman Bu Tari agak lupa tembangnya yang apa. Nanti ke tembang. Kalian jangan takut dulu untuk nanti disuruh nembang, enggak. Insya Allah Bu Tari pertemuan pertama nggak akan nyuruh kalian nembang. Sudah cukup sekian dari Bu Tari, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.